الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja, hadirin dan muslimin, tokoh masyarakat dan pemuda agama, pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih pembinaan dan pembenahan tata cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malam ini kitab yang kita kaji adalah kitab Fathul Qorib atau dengan syarah yang disebut kitab Tauhid. Di kitab yang Bapak pegang masing-masing di Pulau Shop malam ini di halaman 77. Di halaman 77 baris kedua dari bawah ada kalimat wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Silakan dicari dan perhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca ulil Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, hasil semua maksud dan tujuan guna untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus saya pribadi yang menghadapi bangunan yang belum selesai, mohon doanya kepada jamaah supaya digampangkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah dan dimudahkan pekerjaan tukangnya. Dan juga kebetulan malam ini orang tua dan sekaligus guru kita, imam besar kita Bapak Haji Suryadi Salim dalam keadaan sakit baru pulang dari rumah sakit. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah kembalikan sembuhnya, sediakan bisa baca Rasulullah wa berkati mu'alif dan kita wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan di halaman 77 baris kedua dari bawah wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Kajian ini saya awali dengan pertanyaan, pernahkah bapak-bapak mendengar statement, mendengar fatwa, mendengar obrolan seseorang bahwa kopi luwak yang terbuat dari tai luwak itu hukumnya najis?
Pernah dengar statement begitu? Hah? Yang pernah mungkin logis, karena kopi itu terbuat dari tai luwak. Mereka sengaja memelihara luwak sedemikian banyak, kemudian disuguhkan kopi-kopi matang, kemudian kopi itu dimakan sama luwak. Luwak itu kawanan hewan semacam musang. Kemudian diberakinlah biji-biji kopi tersebut, kemudian diolah menjadi kopi luwak. Makanya harganya lumayan mahal karena prosesnya alami. Kalau dilihat dari situ, memang itu tai luwak, maka ada yang mengatakan itu hukumnya haram dan najis karena terbuat dari tai. Pernah dengar begitu? Yuk, kita kaji malam ini. Apakah kopi luwak itu haram atau halal? Apakah kopi luwak itu halal apa haram, najis apa suci? Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma'in, segala sesuatu dan setiap cairan kharaja minas sabilaini najisun, yang keluar dari dua jalan kubur dan dubur, najisun itu najis. Nah, kalimat itu sesuai dengan kitab kuningnya, kullu ma'in, segala sesuatu yang cair. Yang cair. Mungkin dari sini sudah ketebak jawabannya ya. Yang keluar kharijin minas sabil ahadis sabilaini, yang keluar dari salah satu dua lubang, baik lubang kubur maupun lubang dubur, maka hukumnya najisun, najis. Segala cairan yang keluar baik dari kubur maupun dubur itu hukumnya najis. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau yang keluar itu bukan cairan? Bagaimana kalau yang keluar itu benda padat? Bagaimana kalau yang keluar itu bebatuan dan lain sebagainya? Apakah dihukumi najis? Belum tentu. Karena yang dihukumi najis itu kullu ma'in, segala sesuatu yang cair. Yang tidak cair belum tentu. Kullu ma'in kharaja kharijin min ahadis sabilaini sadiqin bil kharijil mu'tadi, yang menuju pada yang keluar yang biasa, yang umum, yang logis. Kal baul, seperti air kencing, wal ghaiti, lantai, itu yang dimaksud najis. Kan luwak juga dari tai, betul. Semua yang namanya air kencing, semuanya tai, itu najis. Walau min ta'irin,
walaupun itu kencing dan tai burung. Bapak mau berangkat ke masjid, di jalan ada tetangga yang miara burung, berak burung tainya nempel ke tangan bapak. Karena tai burung itu dianggap tidak terlalu menjijikan, akhirnya cuma dielap pakai tisu, tidak dibanjur pakai air. Lalu bapak sholat, maka saya nyatakan secara umum sholatnya batal, karena sholat membawa najis. Wasamakin dan ikan. Apakah tai itu tai ikan? Apakah kencing itu kencing ikan? Sama halnya najis. Maka bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak yang masih senang pepes tai bandeng, sebenarnya namanya mereka sembunyikan bukan tai bandeng tapi usus bandeng. Usus bandeng mereka. Usus bandeng. Cuma usus bandeng itu dipepesnya tanpa terlebih dahulu dibuang tainya. Di sini dinyatakan semua yang disebut air kencing dan tai itu najis, walaupun dari burung, bahkan dari ikan, bahkan sekaligus wajarodin dari belalang yang namanya tai tetap tai. Wa mala dama musailun, dan hewan yang tidak ada darahnya, kecoa. Hewan yang masuk ke air tidak membuat air itu mutanajis karena kemasukan bangkai kecoa, tapi kencing dan tainya tetap itu hukumnya najis. Mulai unik hukum di dalam kitab ini, mulai runyam. Itu yang umum. Wabinar diri, dan kepada yang langka. Yang kedua, cairan yang keluar dari tubuh manusia yang langka, kadami seperti darah, wal qaihi dan nanah. Keluar dari tubuh manusia berbentuk cairan darah, berbentuk cairan nanah, itu juga hukumnya najis. Wal madi dan madi, wal wadi dan wadi, itu hukumnya najis. Illa al-mania, kecuali mani. Diistisna hukum mani, yang definisi istisna itu adalah ikhraju syai'in an hukmin yatanawaluhu ghairuhu. Bahasa singkatnya, pengecualian dari yang semua najis tadi dari bentuk cairan kecuali mani. Min adamin, dari manusia, au hayawanin, atau hewan. Bagaimana hukumnya mani? Hukumnya mani bahwa tohirun, hukumnya mani itu suci. Fi haditsatihi, sedianya, syogianya, dasarnya mani itu suci. Kalau memang keluarnya cuman keluar begitu saja. Tapi kalau keluarnya mani bercampur mani atau wadi lewat proses hubungan suami istri, ada kelelahan, ada kecapean, ada nafsu, itu sudah najis.
Karena mani tersebut sudah mungkin tercampur mani atau wadi. Tapi kalau tiba-tiba keluar mani, umpamanya karena nonton, karena menghayal dan lain sebagainya, tidak disertai dengan capek dan lelah, maka hukumnya suci. Tetapi walaupun suci, yustahabu ghuslu firaran min al-firar. Walaupun suci, mandi itu jangan dianggap remeh, sunnah dicuci langsung saat itu, walaupun suci. Nah dulu pernah ada perbincangan bagi orang yang menyimpan mani gajah. Kalangan muda mungkin tahu mani gajah, apa fungsinya? Ada yang tahu di sini? Ada? Jangan pura-pura deh. Kayaknya setiap cowok itu pasti pernah mengalami punya mani gajah. Yang nggak pernah berarti cowok otakan, tidak tahu mani gajah. Dulu berbicara mani gajah ini dijadikan. Ternyata sawaun kanal mani min adami, apakah mani itu keluarnya dari manusia, artinya mani manusia, au hayawani atau mani hewan, itu tetap hukumnya suci. Mungkin hewan yang suci saja mani hewan itu suci. Wa sawa'un kana min hayawanin ma'kulin, apakah mani itu keluarnya dari hewan yang biasa dimakan dagingnya, atau hewan yang tidak biasa dimakan dagingnya, seperti mani gajah, itu tetap suci. Pecah hukum malam ini yang selama ini diperbincangkan, yang selama ini menjadi khilafiyah. Malam ini kita kaji bukan katanya, bukan konon, tetapi kitab yang menyebutkan semuanya. Wasawa'un kana min hayawanin ma'kulin, apakah mani itu keluar dari hewan yang biasa dimakan dagingnya, seperti mani kambing, mani sapi, mani kerbau, awwali. Cuman ada dua kelompok hewan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu ghairi kalbin wa khinzirin, selain mani anjing dan mani babi. Kalau itu sudah tidak bisa ditawar lagi, tetap qat'i hukumnya najis. Wa ma tawallada minhuma, dan campuran lahir dari keduanya. Apakah anak anjing itu bersama babi? Apakah anak babi itu bersama anjing? Anak anjing bersama anjing, anak babi bersama babi, semua hukumnya sama. Au min ahadihima, atau dari salah satu ma'ahayawan yang tahirin, serta hewan yang suci. Kambing naikin babi dengan babi, lalu buntinglah si babi. Begitu beranak si babi, anaknya anak sapi. Walaupun bentuknya anak sapi, tetapi hukumnya seperti babi. Selesai semua persoalan yang cair, yang keluar dari kubul atau dubur.
Kita masuk sekarang wa kharaja, dan keluar bima'i dengan kata ma'i. Kharaja ini lebih tepatnya kecuali, bukan kharaja mana keluar tapi kecuali. Ad-dudu ulat, kecuali yang keluar dari kubur dan dubur itu tidak cair dima'iin, tetapi dia benda padat atau benda hidup. Ad-dudu semacam ulat, keluar dari kubur dan dubur, hiduplah kawanan ulat, hiduplah seekor ulat. Maka seekor ulat walaupun keluar dari kubur dan dubur itu hukumnya suci, karena kalimatnya kullu hayawani tahirin hayatu, setiap hewan yang hidup itu suci. Tidak cuma hewan yang suci, wa kullu mutasolibin, dan setiap yang keras. Jangankan hidup, keluar dari kubur dan dubur dalam keadaan keras saja itu suci, apalagi dalam keadaan hidup. Maka kalau bapak kebetulan makan pete, begitu digelus pete, dikunyah, tiba-tiba ada rasa aneh di dalam pete ini kayaknya pete ada sambalnya. Ternyata bapak pikir-pikir itu belatung yang ada di dalam pete. Apakah itu harus dimuntahkan? Tidak. Terlen aja, itu halal dan nyaman, suci. Bapak begitu juga makan jengkol, begitu dia meletus, ini jengkol ini ada asin-asinnya. Ternyata bapak berpikir tadi ngelihat pete, mungkin ulet yang ada di dalam jengkol ini, apakah harus dikeluarkan? Tidak. Daripada dikeluarin, dengan nambah lagi, karena itu hukumnya suci dan halal selama ulet tersebut masih ada di dalam pete atau di dalam jengkol. Tapi jangan mentang-mentang sudah ngaji malam ini, pete yang dibuka dari jengkol sudah loncat dimasukin lagi, itu sudah haram. Maka kalau sudah loncat nggak boleh dimasukin lagi. Nah, yang kedua, wa kullu mutasolibin, dan setiap yang keras, la tuhiluhul ma'iddatu, yang tidak dapat dirubahnya oleh perut besar, dan benda makanan biji-bijian yang keluar dari pantat, yang keluar dari sabile itu bentuknya tidak berubah, la tuhidul ma'adah, semacam ikan menelan ikan, ikan makan ikan, begitu ketangkap sama kita, diolah dari ikan besar itu, ternyata di ususnya ada ikan kecil. Ikan kecil itu kalau masih utuh yang dalam dan belum berubah, itu hukumnya halal. Karena yang haram itu tai ikannya. Sedangkan yang kita temukan tadi belum menjadi tai, bentuknya masih ikan normal, itu halal. Dan selanjutnya, ketika kopi ditelan oleh luwak, dikunyah oleh luwak, diolah dalam perut besar luwak, begitu keluar dari pantat luwak, apakah biji kopi itu berubah? Tidak. Maka dengan tidaknya berubah biji kopi, maka biji kopi itu hukumnya tidak najis, cuma hukumnya mutanajis, terkena najis, kena bercampur dengan tai. Oleh karena itu, kalau kopi itu begitu diambil dari tai luwak, kemudian dibersihkan secara hukum, bersih, mengambil airnya, kemudian dijemur dan kering, maka biji kopi itu hukumnya suci dan halal. Diproses,
didirikan kopi luwak, maka silakan nikmati kopi luwak. Ini kayaknya dapat bonus dari pabrik kopi luwak. Ya, kebetulan Bapak, ini anak-anak Bentari lagi belajar bikin akun. Jadi kalau Bapak-Bapak buka YouTube, cari akun Bentari, tolong apa namanya, subscribe ya? Subscribe apa namanya? Jangan, saya nggak bisa ngomong. Anak-anak saya lagi bikin akun, namanya Bentari. Amin, amin. Ya tergantung kepada zaman mau bantu atau tidak. Nah, segala sesuatu yang keras hukumnya falaisa binajisin, maka itu tidak najis. Bal tetapi mutanajisun, hanya mutanajis karena keluarnya dari tempat kotor najis. Oleh karena hanya mutanajis yang buru bil husli, dia akan suci dengan dicuci. Maka kopi luwak tadi setelah dicuci, dia kembali menjadi suci seperti sedia kala. Ya, kopi luwak itu hukumnya halal dan suci. Jangan ragu lagi, bukan saya yang jawab, tetapi kitab yang jawab. Bahkan tidak cuma itu Bapak, tidak cuma kopi luwak, wa qad yakunu tahiran kal hasad, dan terkadang yang keluar dari pantat itu dalam keadaan suci, hukumnya suci, kal hasad seperti kerikil, alladzi lam tanaqid minal baul wa misliha. Seseorang pengen buang air besar, pengen BAB, begitu ke belakang dia BAB di toilet, yang keluar batu bacan. Apa kalau punya batu bacan itu hukumnya suci? Hukumnya suci. Cuma dalam keadaan mutanajis kena bercampur dengan najis. Begitu dicuci, dikeringkan, itu hukumnya suci. Silakan dipakai cincin. Kalau batunya batu bacan, bagaimana dengan batu ginjal? Apakah bisa dibikin cincin? Alladzi lam tanaqid minal baul, selama batu itu tidak terbentuk dari endapan air kencing. Tapi kalau batu itu terbentuk dari endapan air kencing, maka tetap itu hukumnya najis. Bukan najis, tetapi najis, karena hakikatnya itu dari najis. Nah, penjelasan at-tahirul mutlaq, benda yang tidak bisa dirubah dengan usus besar, kahubin, kayak biji-bijian. Bapak makan kacang, makan jagung, karena ngunyahnya tidak sempurna, begitu BAB keluar kacang utuh, keluar jagungnya utuh. Kalau Bapak mau cuci lagi jagung, makan lagi. Jangan bilang jorok. Ini hukum yang harus saya jelaskan.
kacang dan jagung itu yang masih dalam keadaan suci, ya, lau zuri'a, kalau jagung itu ditanam, kalau kacang itu ditanam, lana bata, maka pasti tumbuh. Itu berarti kacang dan jagung itu tetap dalam keadaan suci, walaupun keluar dari BAB. Genjer memati kan? Jagung. Wabidi, dan juga telur. Telur keluar dari pantat ayam, keluar dari pantat juga, dan tempatnya BAB ayam, cuma dalam keadaan keras, maka telur itu hukumnya suci. Bahkan telur spesial, semua yang namanya telur itu hukumnya halal, walaupun induknya haram. Telur penyunya haram, tapi telurnya halal. Telur buaya, telur ular halal, kalau doyan silakan. Penjelasannya, wayahilu, dan halal uklu bidi, memakan telur dari hewan lain kalahmu, yang tidak pernah dimakan dagingnya. Kura-kura dagingnya tidak pernah dimakan karena haram, telurnya silakan. Penyu dagingnya tidak pernah dimakan, telurnya silakan. Cicak tidak pernah dimakan, telurnya apa mau. Tetapi ingat, malam lam darruh, selagi tidak diketahui madaratnya. Tapi kalau kita sudah tahu madaratnya, kalau makan telur cecak pasti gatal-gatal, jangan. Kalau efeknya makan telur ular itu nanti jadi ular, itu sisik, jangan. Kalau efeknya nanti makan telur buaya itu akan jadi buaya darat, itu juga jangan. Wabitul maitati, dan telur bangkai. Ini kasalat atau hidup, kalau sudah dalam keadaan keras itu juga suci. Kambing ketika mati, semua jasad kambing itu najis, sampai ke tanduk-tanduknya, sampai ke kulit-kulitnya, apalagi daging dan tulangnya. Tapi kalau ayam, seekor ayam mati, kita ketahui yakin di dalamnya ada telurnya, kemudian dibedah ternyata di dalamnya ada telurnya yang sudah keras, ambil, itu hukumnya halal. Kan telur bangkainya boleh najis karena sudah jadi bangkai, tetapi telurnya tidak ada kalimat bangkai telur, tidak ada, bangkai telur. Wa ila fanajisun amal khadiyu fil hayat wal makhud minal mudakkar fadhahirun wa ilam yatarasabab. Bagaimana kalau telur belum keras, masih lembek telurnya? Wa amal khadiyu fil hayat, adapun segala sesuatu yang keluar dari rasa hidupnya, wal makhud, yang diambil minal mudakkar dari hewan yang disembelih secara syar'i, wahirun, itu wahir, wa ilam yatasalat, wahirun, maka itu hukumnya suci walaupun belum keras. Maka telur ayam yang masih lembek, yang diambil dari ayam yang dipotong, itu hukumnya suci.
Wal qalabatil baydatu daman kal mu'allaqah wal mudghah kama qala Ibnu Qasim. Wa fi ba'di nusli, dan pada sebagian nasakh, wa kullu ma'in la kullu ma yakhruju, kalimatnya wa kullu ma yakhruju bilafzil mudhari dengan menggunakan lafaz kalimat fi'il mudhari. Di kitab ini kita baca tadi bukan wa kullu ma yakhruju, tetapi wa kullu ma kharaja dengan menggunakan sekat fi'il madhi. Wa isqati ma'in, dan menggugurkan lafaz ma'in. Kitab lain tidak ada ma'in, cukup dengan kalimat wa kullu ma yakhruju najisun. Tidak ada ma'in, tidak ada mutasollim. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Sambil menunggu waktu Isya, coba kita adakan tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Saya pernah dengar katanya pada bulan itu waktu suci. Bagaimana mungkin orang mukallaf yang itu kena darah itu? Ada dengar-dengar daging kambing itu tidak boleh dicuci. Sedangkan yang namanya daging itu barang tentu sudah bercampur dengan darah. Yang melarang daging kambing itu dicuci, yang mengatakan tidak boleh dicuci, itu pasti bukan dari ulama fikih, tapi dari ulama food, dari ulama penghobi makanan. Ulama food apa perut yang dipikir cuma makanan dan makanan, tidak memikir fikih. Sedangkan disebutkan tadi yang namanya darah dan nanah itu mutlak hukumnya najis dan haram. Bahkan mohon maaf kepada bapak-bapak yang dulu pernah menikmati marus. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang dulu pernah menikmati marus, tolong cepat-cepat bertobat kepada Allah, karena itu hukumnya najis, haram. Adapun fatwa-fatwa selain dari ulama fikih, dari ulama perut yang ngurusin hanya perut, bahkan mungkin dari kesehatan juga banyak yang bertentangan dengan fikih. Tahun 2019 sampai 2020 saya pernah mendengar mereka yang mengatakan bahwa air seni pagi-pagi, air kencing pagi itu, makanya ketika tahun itu rame-rame orang bangun pagi, kencingnya ditadain pakai gelas, diminum lagi. Itu bukan dari ulama fikih. Terima kasih. Ya, siap. Semua gambar itu najis kan? Ya. Semua sampai kamu-kamunya atau dagingnya. Sekarang kalau dagingnya dibuat di alkohol itu. Oh, ini apa? Di alkohol. Daging apa? Tulang bulu itu segala macam.
Jangan kali, ya. Sambil rokok. Baik, saya melihat dari kitab lain, dalam kitab Iqna diantaranya, dan saya mengikuti hukum ini. Pipa rokok yang terbuat dari gading gajah itu hukumnya najis. Walaupun masih ada ulama, masih ada kiai yang menggunakan pipa tersebut karena dia mengkiaskan tulang itu dikiaskan dengan kulit yang bisa sama. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Saya tetap mengikuti hukum bahwa pipa rokok yang terbuat dari gading gajah itu hukumnya najis. Bahkan di dalam kitab Iqna, seandainya seorang khatib lagi menyampaikan khotbah di mimbar, lalu dia memegang tongkat yang ujungnya ada gading gajahnya, karena mungkin masjid ini musim kaya, dananya miliaran, sampai tongkat itu ujungnya gading gajah. Ketika khotbah itu memegang tongkat tersebut, maka di dalam kitab Iqna dinyatakan khotbahnya batal karena memegang tongkat tersebut. Itu di dalam kitab Iqna. Saya tidak mau berdebat dengan ulama yang sampai sekarang masih menggunakan gading gajah. Silakan. Iya, banyak. Lakum dinukum wajah. Kalau gajahnya masih hidup, Apa? kalau gajahnya masih hidup, gajinya Mungkinkah sampean berani? itu bahasa. Ya, pertanyaan mungkinkah ada yang berani? Caranya dibius pakai katanya. Bius dulu sampai pingsan yang gadingnya. Yang namanya hewan najis asli dati, walaupun disembelih, mungkin gajah itu dibius dulu, terus dipotong oleh ulama, dipotong oleh habib, dipotong oleh al-mukarram, al-mu'azzam, al-qol. Yang namanya gajah tetap haram. Apalagi diambil ketika gajah itu masih hidup. Kambing halal, tapi paha kambing itu kita ambil waktu kambingnya masih hidup. Setelah diambil, pahanya dilepas lagi, maka paha kambing tadi hukumnya najis. Kalau daging kambing aja sengaja najis, apalagi gajah yang memang aslinya najis.